Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang grafik, poligon, dan juga histogram. Oke. Pertama, saya akan membahas tentang sifat data statistik. Sifat data statistik bisa dibagi menjadi dua, yaitu nilai relatif dan nilai nyata. Nilai relatif itu adalah nilai yang ditunjukkan oleh angka itu sendiri. Sedangkan nilai nyata adalah daerah tertentu dalam suatu deretan angka. Jadi, kalau nilai nyata itu bentuknya adalah interval. Bagaimana cara menentukan nilai nyata? Karena nilai nyata ini adalah suatu interval, maka pasti mempunyai batas atas dan batas bawah. Di sini, batas bawah dikurangi 0,5 dan batas atas ditambah 0,5. Contohnya, angka 13. Maka nilai relatifnya adalah 13 atau tetap. Karena tadi definisi dari nilai relatif adalah nilai yang ditunjukkan oleh angka itu sendiri. Dan angka yang ada di sini adalah 13, maka nilai relatifnya adalah 13. Sedangkan nilai nyata bentuknya adalah interval. Batas bawah ada batas bawah dan juga batas atas. Batas bawah dikurangi 0,5 dan batas atas ditambah 0,5. Di sini angkanya 13, maka batas bawahnya adalah 13 dikurangi 0,5, yaitu 12,5. Dan batas atasnya adalah 13 ditambah 0,5, yaitu 13,5. Sehingga nilai nyata dari angka 13 adalah 12,5 sampai dengan 13,5. Berubah menjadi suatu daerah atau suatu interval. Contoh yang kedua. Kalau contoh yang pertama adalah angka 13, sedangkan contoh yang kedua berupa interval antara 63 sampai dengan 75. Berapakah nilai relatifnya? Nilai relatifnya tetap. Maka kalau diminta menyebutkan nilai relatifnya berapa? Nilai relatifnya adalah 63 sampai dengan 75. Sedangkan nilai nyata batas bawahnya dikurangi 0,5. 63 dikurangi 0,5 adalah 62,5. Dan batas atasnya adalah 75 ditambah 0,5. Ya, nilai nyata dari interval 63 sampai dengan 75 adalah 62,5 sampai dengan 75,5. Selanjutnya, untuk membuat grafik, poligon maupun histogram, kita harus juga bisa menghitung yang namanya midpoint atau nilai tengah. Contohnya, saya mempunyai interval 63 sampai dengan 75. Kalau dihitung, interval yang ada di sini atau nilai I besarnya itu ganjil, yaitu 13. Kalau masih bingung, silahkan disimak lagi penjelasan pada perkuliahan sebelumnya tentang perhitungan I. Di sini kita dapatkan I-nya ganjil. Maka ada dua cara untuk menentukan midpoint atau nilai tengah. Di sini saya tulis cara 1 dan cara 2. Cara 1, kita tulis lengkap deret angka pada interval 63 sampai dengan 75, yaitu 63, 64, 65, seterusnya sampai dengan 74, 75. Kemudian kita beri nomor urut 1, 2, 3 sampai dengan 13. Karena jumlahnya ganjil 13, maka nilai tengahnya ada di sini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan dari kanan juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan tengah-tengahnya adalah pas angka 69. Posisinya berada pada deret ke-7. Maka midpoint atau nilai tengah
dari interval 63 sampai dengan 75 adalah 69. Oke, ini adalah cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua bisa lebih sederhana, kita bisa menggunakan rumus. Rumus ini saya buat sendiri, yaitu batas bawah ditambah dengan dalam kurung batas atas dikurangi batas bawah dibagi 2. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung, yaitu batas bawah dikurangi batas atas kurangi batas bawah dibagi 2. Batas atasnya adalah 75. Batas bawahnya adalah 63. Kita kurangkan lalu kita bagi 2, hasilnya adalah 6. Kemudian setelah kita dapatkan angka yang di dalam kurung ini yaitu 6, maka kita tambahkan dengan batas bawahnya. Batas bawahnya adalah 63, maka 63 ditambah 6 yaitu 69. Dan didapatkan hasil yang sama, maka midpoint atau nilai tengah dari interval 63 sampai 75 adalah 69. Lanjut pada contoh kedua. Kalau tadi intervalnya adalah ganjil, sekarang bagaimana jika intervalnya genap? Kalau tadi dihitung intervalnya adalah 13, sekarang intervalnya adalah 14. Cara yang pertama sama dengan yang tadi, kita tulis lengkap deretan angka dari interval 63 sampai 76. Dan kita bagi menjadi 2. Karena dia genap maka tidak ada yang tengah-tengah. Tengah-tengahnya ada 2, yaitu pas antara deret ke-7 dan deret ke-8. Kalau kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari kanan juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bagi 2. Maka di sini ada 2 nilai. Maka midpoint nilai tengah dari interval 63 sampai 75 adalah kita ambil nilai rata-ratanya. 69 ditambah 70 dibagi 2 yaitu 69,5. Maka midpoint dari interval 63 sampai 76 adalah 69,5. Kemudian lanjut pada cara yang kedua, kita gunakan rumus. Seperti tadi kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Batas atas dikurangi batas bawah dibagi 2. Batas atasnya 76 dikurangi batas bawahnya 63 dibagi 2, yaitu 6,5. Kemudian dari hasil perhitungan yang ada di dalam kurung ini, yaitu 6,5, kita tambahkan dengan batas bawahnya, yaitu 63. 63 ditambah 6,5 adalah 69,5. Sehingga didapatkan hasil yang sama untuk cara 1 dan cara 2. Maka midpoint atau nilai tengah dari interval 63 sampai 76 adalah 69,5. Selanjutnya, setelah kita bisa menghitung nilai nyata, nilai relatif, kemudian bisa menghitung midpoint atau nilai tengah, maka selanjutnya kita sudah bisa membuat grafik, yaitu poligon dan histogram. Poligon itu sumbu horizontalnya, horizontal itu yang tidur, adalah data X atau midpoint pada intervalnya. Sedangkan sumbu vertikalnya adalah frekuensi atau F-nya. Jadi di sini adalah F dan di sini adalah X. Kemudian untuk histogram. Histogram sumbu horizontalnya yang di sini adalah nilai nyata. Sedangkan sumbu vertikalnya adalah frekuensi. Oke. Untuk memudahkan kita memahami pembuatan histogram dan poligon, mari kita coba contoh berikut ini. Contoh, buatlah poligon dan histogram dari TDF kelompok berikut ini. Ini adalah contoh yang sama yang saya gunakan pada penjelasan TDF perkuliahan sebelumnya. Jadi di sini ada kolom interval dan kolom frekuensi. Sudah cukup untuk membuat poligon dan histogram. Oke, langkah-langkahnya.
tadi di soal hanya ada kolom interval dan juga kolom frekuensi. Maka untuk membuat histogram dan poligon kita perlu menambah 2 kolom lagi, yaitu kolom midpoint dan kolom nilai nyata. Sekarang kita lihat, kita kerjakan dari bawah dulu. Untuk midpoint dari 63 sampai 75 tadi sudah dihitung, hasilnya adalah 69. Kemudian untuk nilai nyatanya, batas bawah kurangi 0,5, batas atas dikurangi ditambah 0,5, yaitu 62,5 sampai dengan 75,5. Dan yang lainnya silahkan untuk dicoba menghitung sendiri. Setelah kita dapatkan 2 kolom tersebut, maka kita sudah bisa membuat poligon dan histogramnya. Berikut adalah hasil dari grafik poligonnya. Di sini yang paling bawah ini, di sumbu horizontal ini adalah nilai midpointnya. Kemudian yang berdiri di sini adalah nilai frekuensinya. Kita pasangkan antara nilai midpoint dan juga nilai frekuensinya. Di sini frekuensinya 3, midpointnya 134. 3 dan 134 kita pertemukan di sini. Kita buat titik di sini. Terus selanjutnya frekuensi 7, midpoint 121. 7 121, 7 di sini, 121 di sini. Kita buat titik di sini. Sampai dengan semuanya selesai, lalu kita hubungkan garis-garisnya. Dan ini adalah grafik poligon. Dan jangan lupa, kalau misalkan kita tidak memulainya dari 0, maka kita buat garis seperti ini. Ini artinya ada banyak data di sini tapi tidak mampu kita tulis. Jadi kita buat seperti apa ya ini, seperti grafik kecil-kecil seperti itu. Terus selanjutnya kita buat histogram. Histogram sumbu horizontalnya ini adalah nilai nyata dan sumbu vertikalnya adalah frekuensi. Kita lihat di sini. Pertama, nilai nyatanya adalah 127,5 sampai dengan 140,5. Kemudian frekuensinya 3. Kita lihat di sini. 127,5 sampai dengan 140,5, frekuensinya 3. Ya, di sini posisinya. Maka kita buat kotak seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk nilai nyata selanjutnya yaitu 114,5 sampai dengan 127,5. Frekuensinya adalah 7. 114,5 sampai dengan 127,5, frekuensinya adalah 7. Kita buat kotak di sini. Dan harap diperhatikan, kalau histogram itu kotaknya berhimpitan, ya, berhimpitan semua ini seperti ini, semuanya berhimpitan, ya. Oke, kalau sudah selesai kita bisa juga menghubungkan dengan garis, ya. Ini adalah histogram. Kemudian agar lebih paham lagi, silahkan dikerjakan. Buatlah poligon dan histogram dari TDF kelompok berikut ini. Ini adalah soal yang sama yang saya berikan pada perkuliahan TDF pada pertemuan yang lalu. Ya. Jadi ini sama dengan jawaban dari tugas yang saya berikan kemarin. Oke, silahkan dicoba. Waktu pengerjaan adalah selama perkuliahan berlangsung. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan pada kolom komentar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.